Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Asda Channel, channelnya Islam yang terbaik, channelnya Tauhid dan Islam yang terbaik. Alhamdulillah, bagaimana puasa kalian pada hari yang ketujuh ini? Mudah-mudahan masih tetap kuat dan sehat, dan mudah-mudahan tetap diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kesempatan ini di pagi yang sangat sejuk di Komplek Baros Citipio, biasa di setiap subuhnya ketemu dengan Kang Asda kultum 7, kultum subuh 7 menit saja. Mungkin tadi setelah Kang Asda pulang dari masjid, salat berjamaah di jamaah subuh dengan para jamaah yang ada di Komplek Baros Citipio ini. Insya Allah masih bertahan sapnya penuh juga di hari yang ketujuh ini. Mudah-mudahan sampai di penghujung. Bapak-bapaknya terkhusus para pemudanya masih mempertahankan sholat berjamaah subuhnya. Di hari yang ketujuh ini, insya Allah tadi di masjid kultum subuhnya membahas tentang hadis-hadis arba'in, kumpulan 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Di dalam hadis yang ke-6 tadi, karena bahasanya satu hari lewat tidak membahas tentang hadis arba'in, nah, suatu khotib mungkin ya yang tidak membahas hadis itu tidak melanjutkan. Dan tadi dilanjutkan lagi hadis yang ke-6, bahwa di dalam hadis yang ke-6 dalam hadis arba'in itu menerangkan tentang suatu halalan thayyibah, halal dan haram dan subhat. Jadi bahwa Rasulullah SAW bersabda menerangkan tentang hal-hal suatu yang telah dijelaskan oleh Allah, suatu yang haram dan sesuatu yang halal, dan di antara sesuatu yang haram dan halal itu ada sesuatu yang subhat. Jadi subhat itu adalah sesuatu yang ragu. Jadi di dalam tulisan hadis yang ke-6 itu, bahwa tulisan yang paling panjang itu menerangkan tentang sesuatu yang subhat, sesuatu yang ragu, dan bahwa Rasulullah menjelaskan subhat itu harus ditinggalkan. Ketika ada sesuatu yang keraguan dalam diri kita itu harus ditinggalkan, karena subhat itu mendekati sesuatu yang haram. Nah, Iwan Bidingullah, kalau di dalam surat Al-Baqarah 168, bahwa Allah telah jelas menerangkan ini mengenai tentang suatu makanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halalan dan baik yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul adzim. Iwan bidingkumullah, dalam ayat ini juga jelas Allah menerangkan bahwa Allah telah menjelaskan kepada manusia semuanya sesuatu makanan yang halalan thayyibah. Allah telah menjelaskan sesuatu yang haram untuk dijauhkan, karena sesuatu yang haram itu adalah perbuatan syaitan.
perbuatan syaitan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi sebetulnya musuh manusia itu bukan manusia lagi, tapi syaitan sesungguhnya. Tapi kenapa manusia itu bisa berperang, berselisih? Itu karena syaitan. Di dalam dirinya itu terdapat sifat-sifat syaitan yang dimana yang lebih kepada condong suatu keburukan. Karena syaitan itu adalah suatu musuh yang nyata bagi manusia, ingin mengajak manusia kepada nar, api neraka, karena raja syaitan yang disebut dengan iblis itu telah diseru oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah bahwa dia itu dicanangkan, diberikan suatu kapling bukan di surga tapi di neraka. Dan iblis, rajanya syaitan itu tidak ingin bahwa dia itu mempunyai kapling di neraka ataupun berdiam diri di neraka ataupun penghuni neraka bersendiri. Dan bagaimana caranya? Dia itu menjerumuskan manusia, mengajak manusia karena ada dendam dalam dirinya. Sejarah terdahulu ketika diciptakannya manusia ke alam dunia ini, sampai-sampai iblis itu terusir dari surganya Allah, dari keberkahannya Allah, dan dilaknat oleh Allah dikarenakan adanya suatu penciptaan manusia, dan diperintahkan oleh Allah iblis itu tidak mau sujud kepada manusia, pada intinya kepada Nabi Adam alaihissalam. Iwan binikumullah, dimanapun berada sahabat Asda, di subuh yang sangat sejuk, yang sangat indah ini, perlu patut diketahui, mari kita harus memahami dari segala keterangan-keterangan dalam ibadah kita, supaya menjadikan suatu panduan bagi kita ketika kita melaksanakan beribadah kepada Allah, supaya kita betul-betul dalam sirotnya Allah, dalam jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena di dalam ibadah itu ada yang disebut dengan mikot, awal perjalanan kita, dari mana kita perjalannya start dalam melaksanakan ibadah kita itu. Ada yang disebut dengan sirot. Sirot itu jalan, bagaimana ketika kita beribadah itu sesuai dengan sirot, jalan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai ketika kita beribadah kepada Allah, mikotnya tidak jelas, sirotnya tidak jelas, jalannya itu. Jadi tetap jalan sirot dalam beribadah kepada Allah itu adalah satu-satunya jalan yang dimana tidak boleh melewati jalan-jalan yang lain yang harus ditetapkan, ataupun jalan yang harus ditetapkan oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Dan ada yang disebut dengan sabil, kendaraan yang harus kita tumpangi. Itu kendaraan apa ketika kita beribadah kepada Allah? Dan yang paling penting ada yang disebut dengan wijhah, tujuan akhir ketika kita beribadah. Tujuan ibadah kita itu apa? Paling penting ketika kita beribadah kepada Allah adalah untuk meyakinkan, dan seyakin-yakinnya diawali dengan keimanan kita kepada Allah, supaya wijhah, tujuan ibadah kita itu betul-betul mencapai mardotilah. Itulah sementara di Kultum Subuh di hari ke-7 bulan suci Ramadan, yang dimana bertepatan dengan tanggal 29 ya, 26 Minggu, 27 Senin, 28 Selasa, sekarang Rabu 29 Maret, bulan Maret ya, Maret 2023, dan bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1444 Hijriah. Cukup sekian sementara, kita ketemu lagi di Kultum Subuh berikutnya, membahas tentang hadis-hadis arba'in juga, supaya
paling tidak kita mengetahui secara global isi dalam hadis arba'in itu, supaya menjadikan suatu tuntutan ibadah bagi kita, tuntunan bagi ibadah kita, dan menjadikan suatu panduan, dan sampai sejauhnya harus menjadi aplikasi bagi diri kita dalam hadis-hadis itu tersebut. Benar dari Allah, kekurangan dari saya pribadi mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam tetap yang terbaik.